Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah pada pokok bahasan reformasi yang pada saat ini kita telah menempuh pertemuan ke-15. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, maaf karena saya buat pada malam hari, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Reformasi yaitu sebuah era di mana ada perubahan dari era sebelumnya. Sebelumnya kita telah mengenal sebuah orde, namanya adalah Orde Lama, di mana orde itu dimulai sejak Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian berakhir sejak munculnya Orde Baru, di mana diawali dengan adanya surat perintah 11 Maret, yaitu sebuah wewenang yang diberikan kepada Jenderal Soeharto dari Soekarno untuk memulihkan ketertiban dan keamanan karena efek keadaan ekonomi dan politik yang tidak mendukung. Pada kesempatan kali ini, di tengah-tengah hujan, tengah malam, suaranya agak terganggu sedikit, saya ingin membahas mengenai reformasi, yaitu sebuah orde di mana perubahan yang diinginkan oleh mahasiswa untuk merubah tatanan kehidupan yang telah ada dalam hal ini adalah Orde Baru. Jadi perjalanan panjang dari Orde Baru tentunya tidak selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat dan mahasiswa, terlebih karena pada tahun 1997 Indonesia diguncang oleh krisis yang sedemikian hebat, yaitu krisis moneter atau krisis ekonomi yang menyebabkan rakyat Indonesia itu menjadi sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada tahun 1997, krisis itu menyebabkan harga yang membumbung tinggi sehingga menyebabkan daya beli rakyat Indonesia itu semakin lemah dan banyak rakyat yang menjerit karena keadaan yang tidak dapat dia capai karena harga yang sangat mahal. Di sisi lain, para mahasiswa yang merupakan penyambung lidah rakyat mulai berani untuk menyampaikan kritik-kritik terhadap pemerintah, terutama di bidang ekonomi maupun di bidang hukum, yang pada akhirnya sesuai dengan video yang pernah kita sampaikan pada pertemuan ke-14 pada pokok bahasan Orde Baru, itu adalah sebuah upaya demonstrasi mahasiswa untuk menuntut Soeharto mengundurkan diri, dan memang endingnya dari demo tersebut Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan kepemimpinan kepada B.J. Habibie. Mengenai latar belakang dari reformasi itu sangat jelas, seperti yang saya katakan, itu terkait krisis ekonomi dengan ditandai melemahnya nilai tukar rupiah yang tadinya di kisaran 2.575 rupiah menjadi 2.600, bahkan menyentuh angka 16.000 pada tahun 1997. Dengan melemahnya rupiah ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi 0%, alias tidak tumbuh sama sekali perekonomian. Kemudian beberapa bank telah mengalami kolaps
dan pemerintah melakukan likuidasi dan membentuk Badan Penyihatan Perbankan atau BPPN. Kemudian dari situ kepercayaan dunia terhadap Indonesia terkait perekonomian itu semakin turun. Ditambah lagi utang negara Republik Indonesia yang sangat besar, bahkan kita kesulitan untuk membayar hutang, ya. Sehingga perdagangan luar negeri Indonesia itu semakin berat dan neracanya cenderung negatif. Kemudian di sisi lain, mahasiswa dan para tokoh melihat adanya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Orde Baru yang kurang memperhatikan kondisi real dari masyarakat terkait pendidikan yang masih rendah, sehingga tidak bisa untuk mengubah masyarakat bersaing di dunia global. Akibatnya masyarakat hanya bergerak di level atas saja dan orang-orang kaya itu semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian tentu penyimpangan-penyimpangan itu juga tidak lepas dari faktor-faktor korupsi dan kolusi dan nepotisme atau kita kenal dengan nama KKN, di mana pada masa Orde Baru itu dipenuhi dengan korupsi dan kolusi serta nepotisme. Jadi korupsi itu adalah sebuah tindakan merugikan keuangan negara. Kolusi itu adalah ya semacam perbuatan persekongkolan untuk memperkaya masing-masing pihak, serta nepotisme itu adalah mengambil keuntungan dari jabatan yang ada dengan memasukkan anggota keluarga ke dalam lingkaran birokrasi atau proyek-proyek itu. Hal itu menggerogoti keuangan negara, dan tentu kalau kolusi merusak tatanan hukum serta nepotisme memberikan perlakuan yang istimewa terhadap kerabat maupun kawan, sehingga memacu persaingan tidak sehat di ekonomi dan monopoli terhadap sektor-sektor yang menguntungkan. Kemudian untuk krisis politik, ya tentu Orde Baru menjalankan politik sentralistik, di mana bidang ekonomi, sosial, budaya itu pemerintah sangat dominan dan menentukan. Jadi masyarakat hampir tidak memiliki peran yang signifikan karena segala sesuatunya harus dikontrol oleh pusat. Di samping itu krisis politik ya pada Orde Baru juga ditandai dengan kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu 97 yang dinilai penuh dengan kecurangan. Jadi Golkar itu menjadi salah satunya kontestan pemilu yang didukung secara finansial maupun secara politik oleh pemerintah memenangkan pemilu dengan meraih suara mayoritas. Golkar yang pada mulanya disebut sebagai Sekretariat Bersama atau Sekber, golongan karya, lahir dari usaha untuk menggalang organisasi-organisasi masyarakat dan angkatan bersenjata, di mana tujuan utamanya adalah untuk melanggengkan dinasti politik Orde Baru, dan memang tujuan awalnya adalah untuk mengontrol paham-paham yang destruktif seperti komunis. Namun pada akhirnya Golkar dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dari Orde Baru, di mana PNS serta pegawai negara yang digaji oleh negara itu diwajibkan untuk memilih Golkar dalam pilihan politiknya. Jadi kemenangan itu dianggap
sebagai campur tangan negara terhadap perpolitikan nasional, dan itu tentunya dianggap menjadi hal yang tidak jujur dan tidak adil, seperti halnya platform simbol pemilu yaitu jurdil. Demokrasi tidak dijalankan sebagai mestinya karena segala sesuatunya harus melalui persetujuan pusat. Tentu krisis hukum adanya ketidakadilan di bidang hukum dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan semakin rendah, ya, karena banyak lembaga-lembaga peradilan yang menguasai melayani para penguasa dan berlaku tumpul terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan penguasa dan berlaku tajam terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh rakyat, sehingga terjadi krisis hukum. Kemudian krisis kepercayaan di sini kaitannya sama KKN, di mana KKN itu terselubung maupun tangan-tangan di bidang segala bidang, ya, baik itu di parlemen atau di kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, ya banyak sekali itu. Dari situ kemudian ini merupakan kronologi munculnya reformasi, di mana mahasiswa menggalang unjuk rasa yang videonya sudah kita lihat bersama pada Orde Baru. Kemudian 12 Mei itu ada unjuk rasa mahasiswa Trisakti, kemudian 13-14 Mei jadi kerusuhan massal. Ini yang kita sayangkan, di mana kerusuhan itu merembet kepada kerusuhan etnis, di mana banyak etnis Cina yang hak asasinya dirampas hingga terjadi pergerakan ke luar negeri karena mereka merasa tidak aman di Indonesia. Kemudian tanggal 19 Mei mahasiswa menduduki gedung DPR. 19 Mei kemudian menyatakan pernyataan, ya, isi anjuran agar Presiden mengundurkan diri. Kemudian 20 Mei Presiden Soeharto mengundang tokoh agama dan masyarakat untuk dimintai, ya. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2098 Soeharto meletakkan jabatannya. Ini adalah video cuplikan. Mari kita lihat videonya. In the presidential palace, Suharto floundered, losing control of events. After failing to gain the support of religious and community leaders and the mass resignation of his cabinet, Suharto resigned in favor of his vice president and longtime protege, DJ Khalid. Ya, itu adalah euforia dari mahasiswa yang pada saat itu berhasil, ya, dalam usahanya menurunkan Soeharto. Karena di dalam ini adalah puncak demonstrasi, ya. Nah, jadi mahasiswa itu menyusun agenda reformasi yang isinya diantaranya itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian fungsi ABRI dihapuskan, otonomi daerah yang seluas-luasnya, supremasi hukum, kemudian ada sihan unsur-unsur KKN, kemudian IMF untuk dihentikan. Mari kita lihat ini puncak demonstrasi tahun 98. Images of a revolution. Yeah.
Ya, itu adalah sebuah usaha dari mahasiswa yang endingnya adalah pengunduran diri Soeharto. Jadi demonstrasi itu tentunya tidak murah harganya. Nah, dalam demonstrasi itu mengakibatkan 4 orang mahasiswa meninggal dunia, ini mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, yaitu jurusan arsitektur Trisakti tahun 96, Heri Herianto teknik industri 95, Indriawan fakultas ekonomi 96, Abidin Royan teknik sipil 95. Ya, ini adalah foto-fotonya. Kita ya, ini Elang Mulyana, Heri Herianto, kemudian ada Hendriansa, kemudian ada Abidin Royan. Ya, tokoh-tokoh masyarakat yang pada waktu itu turut menyokong gerakan mahasiswa, diantaranya ada Gus Dur, Pak Abdurrahman Wahid, kemudian ada Amin Rais, ada Megawati, dan ada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi tanggal 19 Mei 98 Soeharto itu mengundang 9 tokoh masyarakat ya, untuk membahas kemungkinan krisis, yaitu ada Nurkolis Majid, ada MH Ainun Najib, Ali Yabi, Malik Fajar, kemudian ada Kholis Majid Bedowi, ada Sutresno Mukdam, ada Ma'ruf Amir, kemudian ada Ahmad Bagja, kemudian membentuk komite reformasi. Tugasnya adalah untuk menyelesaikan undang-undang kepartean. Tapi ya hal itu ya merupakan upaya saja dari Soeharto sebetulnya. Untuk jalannya reformasi, berbagai tokoh tadi yang saya sebutkan ini menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Presiden Soeharto dan menuntut Presiden Soeharto untuk lengser ke Prabun atau turun dari tahta pada waktu itu. Dan pada akhirnya itu diikuti oleh 14 menteri yang berada di bawah koordinasi Menko Ekwin dan Ginanjar Kartosis Mitra itu menyatakan penolakannya untuk dicalonkan ke dalam kabinet reformasi, artinya tidak menyatakan sanggup untuk bergabung ke dalam kabinet reformasi yang nantinya akan dibentuk oleh Soeharto. Dan banyak menteri-menteri yang kemudian mengundurkan diri. Pada akhirnya setelah peristiwa tadi reformasi tadi, Soeharto kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Habibie yang diambil sumpahnya pada tanggal 21 Mei 98. Jadi itu merupakan, ini adalah kebijakan-kebijakan ekonomi kabinet Habibie, di mana yang dilakukan adalah rekapitulasi perbankan, rekonstruksi perekonomian nasional, likuidasi bank yang kurang sehat dan memiliki kecukupan modal yang kurang baik, menaikkan nilai tukar rupiah di bawah 10.000, kemudian implementasi reformasi ekonomi. Kemudian namun Habibie itu juga tidak kalah kencang penolakannya karena dianggap masih kroni dari Soeharto, karena dianggap orangnya Soeharto atau orang dekatnya Soeharto. Pada masanya Habibie melakukan sebuah langkah dari politik dalam negeri terkait masalah Timur Timur.
yang mulai bergejolak dan menginginkan adanya referendum. Dan pada akhirnya pada masa Habibie, salah satu capaian yang mungkin terekam di dalam sejarah adalah melakukan referendum pada Timur Timur, dan di situ hasilnya adalah Timur Timur menyatakan untuk merdeka. Ya. Bidang ekonomi ya Habibie melakukan upaya-upaya untuk menguatkan nilai tukar rupiah ya, tapi ya tetap saja agak sulit gitu. Kemudian di bidang politik mengupayakan politik Indonesia yang lebih transparan dengan membebaskan tahanan-tahanan politik. Ya, di antaranya ada Sri Bintang Pamungkas yang merupakan dosen Universitas Indonesia, kemudian ada Muchtar Paspahan yang merupakan partai dari pemimpin buruh. Kemudian ada juga kebebasan berpendapat serta pers yang mulai dibuka pada masa Habibie. Terkait juga di fungsi ABRI yang digugat oleh mahasiswa, mulai ada penataan dengan posisi ABRI di dalam MPR jumlahnya mulai dikurangi ya, dari 75 orang menjadi 38. Ini merupakan langkah yang cukup baik ya dari Habibie. Kemudian melakukan reformasi hukum dari yang lebih baik daripada masa Orde Baru. Nah, kemudian menata masyarakat yang lebih demokratis dan tentunya mulai mengurangi praktek-praktek KKN dan untuk memulihkan kepercayaan. Kemudian faktor politik yang penting untuk memulihkan krisis multidimensi yaitu melaksanakan pemilihan umum tahun 1999, di mana pemilihan umum itu ditambahi sebuah label jujur dan adil, di mana pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu itu harus bersikap jujur dan adil dan terbuka. Di situ Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilu. Di situ di mana hasilnya PDIP meraih suara yang mayoritas, disusul golongan karya, kemudian ada P3, kemudian ada PKB dan PAN. Kemudian melakukan sidang umum ya MPR sebagai hasil pemilu, dan ada 3 calon presiden yang muncul, yaitu Gus Dur, kemudian Megawati, dan Yusril Iza Mahendra. Namun sebelum pemilihan Yusril mengundurkan diri ya. Dan setelah di-voting ya, Gus Dur kemudian terpilih menjadi presiden. Ya, sementara itu yang mungkin dapat saya sampaikan untuk Gus Dur hingga Joko Widodo akan saya sampaikan di pertemuan mendatang. Saya kira cukup kita buat 2 sesi pertemuan. Demikian para siswa, kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.